Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil mi'ad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuballighuna ila nailil amali wal murad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, DKM Masjid dan panitia pelaksana, hadirin dan hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dulu saya cerita dulu sebentar. Dulu ada seorang ulama besar yang panggilan akrabnya sering dipanggil dengan panggilan Abu Ishaq, yang di dalam literatur sufi kita lebih menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim bin Adham. Saat itu beliau adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan umat. Umat bertanya tentang segala persoalan-persoalan kehidupan, juga persoalan-persoalan keagamaan. Intinya segala persoalan seringkali ditanyakan kepada beliau karena orang percaya jawaban beliau itu adalah jawaban yang benar. Suatu hari, ceritanya ini enggak di semua ya. Suatu hari beliau berjalan-jalan di tengah umat. Singkatnya, sampailah perjalanan itu di pasar, di mana umat sedang sibuk dengan urusan dunia mereka. Kedatangan Abu Ishaq ini menarik perhatian banyak orang, karena memang begitu masyhurnya ulama yang satu ini di masa itu, dan orang mengambil kesempatan untuk mendekat kepada beliau untuk menyampaikan segala unek-unek yang mungkin bisa disampaikan saat itu. Ada yang sekedar ngalap berkah dan sebagainya, dan di antara yang datang itu ada yang menyajikan sebuah pertanyaan menarik. Dari pertanyaan ini saya mulai ceramah Isra Mi'raj saya malam ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini saya juga rasa pertanyaan saya juga, dan boleh jadi pertanyaan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini sama pertanyaannya seperti itu. Apa pertanyaannya? Beliau katakan, wahai Tuan Guru, sebagai muslim kami sering berdoa sesuai dengan perintahnya Allah dalam Al-Quran, dan di dalam perintah itu Allah juga menyertai dengan jawaban atau janjinya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku ijabah permohonanmu. Yang jadi masalah adalah betapa kita sering berdoa dan memohon kepada Allah, dan Allah sudah janji siapa yang meminta akan diijabah. Tapi faktanya bertahun-tahun kami meminta kepada Allah, kami memohon, rasanya doa kami tidak kunjung diijabah oleh Allah. Sampai di situ ada yang berasa enggak kira-kira?
Ada yang berasa nggak? Doa mah doa jalan terus, tapi kagak nyampe-nyampe doa itu. Ada yang ngerasain gitu? Doanya minta kaya sampai niari, masya Allah. Sampai sejadahnya pada botak, belum juga diijabah. Punya suami yang waktu pacaran janji untuk memberikan kebahagiaan, nyata nyampe niari, nggak nyampe-nyampe itu bahagianya. Diminta ke Allah, minta sama dia udah putus asa, minta ke Allah, nggak nyampe juga. Bandelnya nggak hilang-hilang, udah susah belagu banget lagi jadi laki. Lakinya juga sama, mengidam-idamkan punya istri pendamping hidup, bukan malah jadi pendamping yang menyenangkan. Tapi seringkali kesusahan kita munculnya dari istri. Minta ke Allah supaya itu istri jadi istri yang soleha, yang taat dan patuh. Kagak patuh-patuh tuh bini. Ada yang begitu? Ada. Ini mah kira-kira saya, maksud saya. Kita udah banyak minta tapi ngerasa nggak diijabah. Itu pertanyaan yang diajukan. Dan saat itu Tuan Guru Syekh Ibrahim bin Adham dengan penuh tanggung jawab memperhatikan mereka dari wajah dan raut muka mereka, dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang guru kepada muridnya, sebagai seorang ayah kepada anaknya. Beliau sampaikan jawaban yang sangat tegas sekaligus memberikan solusinya. Apa yang beliau katakan? Bagaimana doa kalian bisa diijabah sedangkan hati kalian sudah mati? Kalian hanya mengaku sebagai manusia yang beriman, tapi faktanya kelakuanmu tidak ubahnya seperti orang yang tidak punya iman. Kamu manusia, tapi kelakuanmu nggak beda dengan binatang. Bagaimana doamu bisa diijabah hatimu sudah mati? Ini ada rujukannya di Quran dalam surah Al-A'raf. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di situ Allah menyebut orang yang sudah disediakan tempat kembalinya, yaitu neraka jahanam yang akan membakar mereka. Yang Allah sebut adalah golongan jin dan manusia. Saya nggak ngomongin jin, kita lihat ngomongin manusia. Ini manusia semua kan? Nih sudah, berarti masuk itu. Manusia. Kata Allah, mereka punya hati, mereka punya akal, tapi tidak mampu berpikir. Ini penjelasannya panjang, kalau ngomongan akal, kolbun, nanti fuad, lain lagi. Ada sir, beda lagi itu. Pokoknya intinya dia manusia yang Allah berikan kelengkapan dengan hati dan akal pikiran. Kata Allah, dia nggak pakai itu. Bahkan lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat. Bukan berarti matanya buta, nggak bisa ngelihat perempuan cantik matanya melotot kok. Tapi itu mata nggak bisa diajak melihat kebaikan. Main game sanggup berjam-jam, buka Quran cuma 2 menit matanya jororongan. Nonton dangdut dari mulai bedug Isya sampai jam 12:30 pengumuman tereliminasi siapa. Ulan masih bertahan dari Banten. Kandidat 10 besar Ulan dari Banten itu ditungguin dari Isya sampai jam 12:30 pengumuman. Dia tonton, orang punya mata, dia lihat, dia dengar lagu, bukan budek telinganya, tapi Allah bilang mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar, bukan budek kupingnya. Ada dangdut goyang, asik dia nikmati, tapi telinganya nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa menerima penjelasan, nggak bisa diberikan pencerahan, dia tutup telinganya. Itu lagu baru not pertama udah tahu apa judul lagunya.
Masya Allah, langsung goyang dia. Tapi kalau ngaji kan nggak nyambung, nggak buru-buru connect gitu kalau mengaji. Sama lagu biar lagi lewat di jalanan ada nyetel musik lagu, lagu ini nih, tahu dia langsung connect. Kenapa? Ya karena memang frekuensinya seperti itu, nyambung antara servernya. Tapi giliran azan dari Allahu Akbar sampai ketemu Allahu Akbar lagi, nyaris tak terdengar, padahal pakai speaker lantang di atas langit. Hayya 'alas shalah itu diulang sampai 2 kali, budeg sampai yang azan pulang dia belum nyampe. Singkatnya, ternyata Syekh Ibrahim bin Adham menunjuk satu perkara yang paling inti dari manusia, yaitu persoalan hati manusia ini yang sudah mati. Maka beliau kemudian seolah ingin memberikan terapi khusus. Kalian tahu, kata Ibrahim bin Adham, ada 10 perkara yang bisa menyebabkan hatimu mati. Ada 10 hal yang bisa menyebabkan hatimu mati, dan disebutkan satu-satu oleh beliau itu. Yang malam ini saya mau sampaikan kepada seluruh jamaah yang sampai pada malam hari ini. Saya nggak akan lama ceramah ini, kondisi saya tidak memungkinkan untuk saya bertahan lama. Ini ngerasain udah setengah mati ini saya juga. Mudah-mudahan jangan mati, biar panjang umur, amin. Masih pengen hidup. Masya Allah, ini 10 ini Bapak Ibu nggak usah hafal, nggak usah, ingat aja cukup. Saya kalau ngajar, saya bilang sama santri saya nggak usah dihafal, yang penting ingat. Apa itu? Yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqah. Kamu mengaku beriman kepada Allah, mengenal Allah, tapi kamu tidak menunaikan hak-haknya Allah yang menjadi kewajibanmu. Ngomong doang, nggak real. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kau baca Quran tapi kau enggan untuk mengamalkan isinya. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah tetapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kau mengaku ingin masuk surga tapi kamu tidak beramal yang bisa menghantarkan dirimu ke dalam surga. Yang kelima, idda'aitum an-najata minan nar. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin selamat dari neraka, tetapi waramaitum fiha anfusakum. Kau lemparkan dirimu ke dalam neraka. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh. Kamu mengaku bermusuhan dengan syaitan, tapi seringkali kau taati ajakan syaitan dan perbuatanmu seringkali sama dengan perbuatan syaitan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kamu katakan kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi kamu tidak menyiapkan dirimu menghadapi mati. Berapa itu? Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu sudah sering menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak pandai mengambil i'tibar. Yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu sudah banyak makan nikmat Allah, tapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarona uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sehingga kamu tidak pandai melihat aib dirimu sendiri. Kira-kira dari 10 itu yang nyangkut di kita yang mana, Pak? Nempel semua. Masya. Disinilah masalahnya. Hari ini umat Islam jumlahnya 1,6 miliar di muka bumi. Berbeda jauh angka itu dari segi persentase maupun jumlah dengan kaum muslimin yang ada di zaman Nabi dan zaman sahabat. Tapi lihat, zaman dulu kaum muslimin mewarnai panggung sejarah, tapi hari ini umat Islam dipermainkan oleh sejarah.
Hari ini kita beragama lebih kepada kulit ketimbang isi. Gayanya kayak orang Islam beneran, tapi kelakuannya jauh dari nilai-nilai Islam. Makanya ini sering saya sampaikan di mana-mana, berislam itu nggak usah gagah-gagahan. Yang penting benar prinsipnya. Yang pertama, beriman dengan sesungguhnya. Yang kedua, ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ambil buahnya apa? Berakhlak dengan akhlakul karimah. Itu 3 prinsip agama yang harus kita punya. Beragama nggak bisa diukur hanya dengan pakaianmu. Emang dipikir kalau pakai gamis itu pasti orang soleh gitu? Di Arab orang pakai gamis main gaple bang, betul? Pakai sorban, emang dipikir kalau pakai sorban tuh orang bener? Belum tentu. Memang kebanyakannya pakai sorban orang bener, makanya kita ngikut cara mereka supaya kita ikut-ikutan bener. Tapi kebenaranmu tidak terletak di sorban, mabrur hajimu tidak diukur dari sorban. Kalau sorban menjadi ukuran mabrur haji, saya nggak pakai sorban yang 4 meter model begini, 16 meter saya lilit di awak saya. Pecimu tidak jadi ukuran kamu orang soleh, tapi kelakuanmu. Orang haji pulang pakai peci haji, berarti haji mabrur? Enggak. Orang pakai peci haji belum tentu mabrur. Gak ada ukuran haji mabrur di peci. Kalau mabrur terletak di peci, ngapain ke Arab? Arab jauh, di Tanabang tuh banyak peci putih. Tapi apa nggak ada manfaatnya? Ada. Dalam frame kesolehan itu ada manfaatnya, sebut dengan syafaat dunia. Maka orang tua kita selalu menganjurkan kita begitu. Idealnya kalau udah pulang haji pakai gamis, kemudian pakai peci haji kemana-mana, pakai sorban setiap kali kita sholat atau pergi kemana-mana. Tujuannya memagari nilai-nilai kesolehan kita, bukan untuk berbangga-bangga bahwa kita orang benar hanya dengan pakaian, tapi kelakuan kita jauh dari agama. Kok saya ceramah jadi ngomel begini ya? Nggak tahu ini efek kurang sehat atau ngapa. Biasanya sambil bercanda saya ngomong begini ini. Atau memang karena efek belakangan ini orang beragama tuh ya cuman banyakan gayanya bu, jilbab aja nyengser sampai ke aspal. Tapi satu hari aja kalau nggak ngomongin orang meriang awaknya. Jenggot aja panjang, tapi galaknya minta ampun. Terus emang salah dengan jenggot? Nggak salah. Dalam mazhab Hanafi bahkan ada yang mewajibkan jenggot itu. Setidaknya sunnah orang miara jenggot. Makanya saya piara jenggot saya walaupun pendek-pendek begini. Paling tidak ngambil asar sunnah. Tapi kan Islam saya bukan terletak di jenggot. Nggak kudu-kudu yang jenggotnya tebal itu pasti Islamnya baik. Orang jenggot makin panjang bukan makin sopan, makin santun, tapi makin galak kepada orang. Jidat aja hitam. Masya Allah. Dan selalu menganggap dialah yang paling di depan untuk masuk sorga. Dia nggak pernah mengukur sejauh mana kualitas imannya. Padahal kalau dia mau perhatikan baik-baik, siapa yang tahu imannya diterima? Siapa yang jamin imannya diterima? Siapa yang tahu ibadahnya diterima? Dan siapa yang tahu akhir kehidupannya masing-masing? Gak ada yang tahu. Maka daripada kita sibuk untuk melihat orang lain, lebih baik kita lihat diri kita dan perbaiki keadaan kita masing-masing. Betul? Udah betul aja dulu lah. Makanya pemaknaan mengikuti sunnah Nabi itu bukan cuma sekedar sunnah dalam urusan adiyah, tapi seluruh aqwaluhu wa af'aluh, seluruh laku dan perilaku dari Nabi kita Muhammad SAW kita tiru. Itu yang susah. Niru kiai hanya sekedar niru pakaian nama gampang, tapi niru ilmunya yang susah. Betul Kiai? Emang santri cuma diukur kalau udah pakainya sama sama kiainya, dianggap sama sama kiainya? Ya kagak, itu mah cuma pakaian lu yang sama, ilmunya mah nggak sama. Kalau pengen sama, kejar ilmunya, ambil contoh keteladan, itu yang disebut dengan beragama. Ibadah aja kadang-kadang kita ini tidak lillah, Tuhan kita lain. Tuhannya medsos, hari ini orang ibadahnya jam 3 udah mulai posting, alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat tahajud. Allah,
suruh ngumpet-ngumpet tahajud, orang daripada tidur supaya ente nggak tahu ente lagi ibadah. Ente selesai langsung posting ngasih tahu orang sejagat. Umroh belum, tawaf belum, apa udah langsung selfie. Captionnya menjelang pelaksanaan tawaf pertama. Selesai tawaf selfie lagi. Nggak puas gantian foto dengan istrinya dengan background Ka'bah dan Multazam, lengkap dengan gayanya kayak orang lagi doa. Captionnya sedang bermunajat di Multazam, diposting. Saya tanya, itu waktu dia foto begitu tuh dengan caption sedang munajat di Multazam, sebenarnya dia sedang munajat enggak sih? Enggak. Terus ngapa dia bilang dia lagi munajat di Multazam? 5.000 temennya di Facebook dia bohongin semua. Di depan Ka'bah bohong, berani nih orang. Coba lihat. Ini kan berarti Islam menang gaya, tapi rapuh isinya. Dan seperti itu potret keislaman kita hari ini. Mengaku beriman. Sejauh mana kualitas keimanan kita ini? Karena iman itu bukan cuma sekedar percaya, tapi dia harus nyampe pada level yakin. Percaya sama yakin sama nggak sih? Bu, percaya sama yakin sama nggak? Sama. Lu sama mah nggak beda nyebutnya. Nih contohnya nih, kamu percaya nggak sama omongan dia? Saya percaya sih, cuman saya nggak yakin. Tuh kan beda. Orang beriman sekedar percaya, ini semua kita percaya Tuhan kita Allah, semua kita percaya Tuhan itu ada. Yang ada di sini nggak ada yang nggak percaya Tuhan itu ada. Tapi sejauh mana keyakinan dia mengimani Allah yang maha ada itu yang dikupas oleh seorang ulama besar dari Banten yang menjadi rujukan kita kaum muslimin dan kebanggaan kita umat Islam, khususnya orang Banten membanggakan beliau karena sampai hari ini kitab-kitabnya masih dibaca di pesantren-pesantren, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun masih dibaca. Siapa? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Lihat bagaimana beliau mencerdaskan kita lewat keterangannya. Beliau nukil ketika membahas tentang lafaz la ilaha illallah saja. Dalam sekali itu kajian itu. Saya nggak ketemu nih di kitab-kitab yang gede ini, nggak ada. Saya cuma ketemu di kitab yang tipis, At-Thimarul Yaniyah, syarah dari Riyadul Badi'ah. Disitulah Syekh Nawawi menukil untuk menjelaskan kepada kita prinsip iman yang sesungguhnya. Apa beliau katakan? Lil imani billah arkanun arba'atun. Iman ke Allah itu memiliki 4 prinsip, 4 rukun, 4 landasan. Yang pertama al-iman bil qudrah. Mengimani Allah bukan sekedar kita percaya Tuhan itu ada, tapi mengimani Allah artinya Tuhan itu yang berkuasa segala-galanya. Yang kedua al-iman bil qadar. Mengimani Allah bukan sekedar kita percaya Tuhan itu ada dan berkuasa, tapi kita katakan dan kita yakini dialah Tuhan yang menentukan segala-galanya, dia yang punya otoritas menentukan. Dan yang ketiga, karena kita udah percaya dia yang menentukan, dia yang kuasa, maka prinsip yang ketiga at-tabarri minal haul wal quwwah, melepaskan diri dari daya dan upaya, semua dikembalikan kepada daya dan upayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lahir kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, yang keempat, kalau sudah kita meyakini 3 hal itu, maka yang ujung adalah al-isti'anatu billah. Orang yang mengimani Allah hanya boleh minta pertolongan, boleh berharap, boleh bersandar, boleh i'timad hanya kepada Dia, Allah yang maha kuasa dan menentukan segala-galanya. Itu baru jempol iman kita. Ini mau jadi orang kaya aja masih nyari dukun, gimana? Dia pikir dukun bisa bikin orang jadi kaya. Dia mau jadi orang kaya, dia nipu, dia langgar hukum Allah. Dia mau kaya, dia korupsi, dia langgar larangan Allah yang jelas di Quran. Tadi ayatnya kita sudah dibacakan, dan sering kita mendengar bacaan ayat tentang persoalan-persoalan itu. Allah menghalalkan sesuatu dan Allah mengharamkan sesuatu. Tapi apa yang terjadi kita baca ayatnya, tapi kita nggak pernah amalkan isinya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta yang beredar di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Tapi hari ini banyak orang yang pengen memiliki sesuatu dengan cara yang tidak benar, padahal Allah bilang ancamannya neraka. Enggak takut.
dan dia lebih percaya dengan resep dan nasihat dokter. Hari ini Quran tidak lebih sakti, tidak lebih bermakna bagi orang beriman ketimbang resep dokter dan nasihat dokter. Kata dokter, Anda ini penyakitnya darah tinggi, maka hati-hati, jangan memakan yang bisa memacu darah Anda naik. Jangan makan daging kambing, jangan makan duren, jangan makan yang asin-asin, nanti darahnya naik. Terus kalau darahnya naik gimana? Sama mati deket. Saking takut mati, dia taati betul dokter itu. Betapapun pengennya makan daging kambing, jangan makan. Tapi kita Allah bilang, jangan kau korupsi, jangan kau nyolong, jangan kau ambil milik orang, nanti masuk neraka. Nggak ada urusan sama neraka, yang penting aing kaya. Gimana itu? Bu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum perempuan. Ada alasannya kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena memang karakternya diberikan kelebihan laki-laki untuk bisa memimpin, menjadi imam bagi perempuan. Yang kedua, wa anfaku, karena dia punya kewajiban laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan infak, belanja kepada istrinya. Maka itu kewajiban istri mentaati suami, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Selesai. Tapi apa yang terjadi hari ini? Perempuan pengen jadi laki-laki, laki-laki banyak yang jadi perempuan hari ini. Demi menyenangkan istrinya, apapun mau istrinya dituruti walaupun bertentangan dengan perintah. Pak, kalau orang Islam ya jadi orang Islam. Maka peristiwa ini semua dilihat oleh Nabi ketika Nabi Mi'raj itu, semua dipertontonkan oleh Allah apa akibatnya. Saya nggak sebutkan lagi riwayat ini, udah termasuk akrab lah orang-orang kita biasa baca kitab Dardir atau kitab-kitab riwayat tentang Isra Mi'raj yang lain, riwayat itu sudah begitu familiar dengan kita. Artinya apa? Kita harus mengambil pelajaran betul, jangan dibiarkan. Makanya dalam konteks ini peringatan menjadi penting, memperingati diri kita. Saya kembali lagi tadi, yang menarik justru ketika kita didorong untuk mengimani Allah, bahwa Allah yang punya kuasa dan Allah yang punya hak menentukan segala-galanya. Maka jangan lagi Anda terjebak dengan kata-kata hidup ini pilihan. Banyak orang ngomong begitu. Banyak orang ngomong begitu. Hidup ini pilihan. Enak bener ente ngomong, kalau hidup ini pilihan, ndak ada orang susah. Kenapa? Semuanya milih senang. Nggak ada orang miskin, karena semua orang pengen kaya. Pilihannya apa antara kaya sama miskin? Kaya. Tapi ada nggak orang susah di kampung ini? Ada. Tanya sama dia, mau nggak dia susah? Nggak mau. Di mana coba letak hidup ini pilihan? Allah yang udah nentuin. Allah yang kuasa, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau yang kuasa memberikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki, dan engkau kuasa mencabutnya dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kau kuasa memuliakan orang dan kau kuasa juga menghinakan orang. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuhanmu yang kuasa meluaskan rizki seseorang dan juga menyempitkan rizki dari orang lain. Itu artinya Allah yang menetapkan semua, termasuk corona ini urusannya Allah. Takut mah takut aja, berharap kita selamat. Ya iya, lakukanlah segala ikhtiar yang zahir maupun yang batin. Ya tapi jangan kebangetan juga, sampai nggak berani kemana-mana. Yang lucunya sembahyang ke masjid nggak berani, ke pasar berani. Ini kan lucu jadinya. Ini bagaimana hukum kalau begini? Masya Allah, mudah-mudahan di daerah sini mah nggak ada yang begitu. Di Jakarta yang banyak, sampai acara tablik dibatalin semua kita ini. Nggak apa-apa sih. Cuman masalahnya memang yaitu tadi, seolah-olah kita bergantung kepada hal-hal yang kita usahakan, padahal kita usahakan itu levelnya ikhtiar, yang nanti Allah memang akan menilai kita dari sisi ikhtiar. Selama ikhtiar kita baik, apapun hasilnya kita dapat baik. Kalau ikhtiar kita salah, apapun baiknya hasil kita tidak akan baik bagi kita. Itu Allah mau lihat. Maka ikhtiar saja sedapat mungkin, tapi i'timad kita harus kembali kepada Allah. Sudah begitu saja, jangan kemudian ketakutan. Hati-hati ya, hati-hati, suruh cuci tangan ya kita cuci tangan. Capek juga tiap masuk kamar cuci tangan. Aduh capek juga katanya, cuci tangan mulu ini tangan sampai pada putih rasanya tangan kita.
salaman kagak boleh. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak salaman juga nggak apa-apa, sementara sebulan begitu, ganti dengan bil qulub begitu. Tapi habis orang memaksa-maksa gue narik-narik tangan, ya kita kasih aja lah. Gue tawakal sama Allah, mau diapain? Habisnya kita kagak kasih aja pada marah. Ustadz brengsek banget, mau disalamin aja kagak boleh. Kacau kita, jadi masalah, jadi fitnah lagi urusannya. Udah, kembalikan kepada Allah. Allah yang nentuin semua. Termasuk kita mengimani Allah dengan segala kekuasaan. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini mematahkan seluruh teori yang ada. Bahkan hari kiamat pun sampai misteri Isra Mi'raj ini tidak akan bisa dipecahkan oleh secanggih apapun ilmu pengetahuan manusia. Karena dari awal Allah sudah bilang linuriyahu min ayatina. Jadi pesan utamanya Allah ingin memperlihatkan tanda kekuasaannya, dan itu menjadi mukjizat, i'jaz yang bisa melemahkan perlawanan dan kebandelan manusia untuk tunduk kepada Allah. Maka mereka yang benar-benar sudah melihat kemahakuasaan Allah dalam kehidupan ini dan merasakan betul sentuhan kekuasaan Allah dalam dinamika kehidupannya, nggak ada jalan lain bagi dia kecuali tunduk kepada dia dan bersandar kepada dia. Itu yang disebut dengan hamba-hamba Allah. Ini hamba Allah bukan ini? Ini hamba Allah bukan ini? Kata siapa? Kata kita, ngaku doang. Suruh sembahyang aja males. Suruh puasa hari pertama doang, hari kedua, hari ketiga mau udah perek lagi aja. Tapi lebaran mah paling dulu. Suruh zakat pelitnya ke ubun-ubun. Suruh haji sayang banda. Suruh belajar capek mulu awaknya. Suruh ngaji jauh dari ustaz. Ngakunya hamba. Kata siapa? Kata ente. Sosok yang langsung diakui oleh Allah sebagai hambanya ya Nabi Muhammad. Lewat apa? Ayat itu. Dalam peristiwa yang amat besar, yang sangat luar biasa, di situ Allah mengintrodusir diri, memperkenalkan diri Nabi dengan sebutan abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kita nggak ketemu ayat subhanalladzi asra bi Muhammadin, betapapun mulia nama Nabi kita. Tapi Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah pun nggak bilang subhanalladzi asra bi nabihi, betapa pangkat kenabian itu juga pangkat yang mulia. Dan Allah tidak bilang subhanalladzi asra bi rasulihi, pangkat kerasulannya. Bahkan Nabi adalah rasul terbaik, rasul yang menjadi khatamun nabiyyin, khatamul mursalin. Tidak Allah sebut pangkat kerasulannya, tapi yang disebut adalah identitas pribadinya, yaitu seorang hamba Allah. Kenapa? Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, kenapa Allah di ayat ini menyebut Nabi Muhammad dalam peristiwa yang begini luar biasanya, tapi disebut sosok dirinya sebagai seorang manusia? Karena Nabi Muhammad adalah sosok manusia ideal yang telah mampu menempatkan dirinya pada posisi seorang hamba. Dan pada posisi inilah kita diperintah oleh Allah untuk meniru dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah meneladani Nabi bukan untuk jadi rasul. Perintah mencontoh Nabi bukan untuk jadi nabi. Maka sampai budak Sariawan, orang Serang, orang Jayanti, sampai budak Sariawan membayang terus nggak bakal jadi nabi, enggak. Dan bukan untuk itu kita melakukan itu, untuk kita diakui oleh Allah sebagai hambanya, bertuhan kepada Dia, taat dan tunduk kepada Dia. Bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa kita benar-benar menghamba kepada Dia dan kita benar tunduk kepada Dia, buktinya adalah satu kewajiban yang melekat pada semua kaum muslimin. Apa? Sholat 5 waktu. Rukun Islam ada 5, tetapi yang melekat kepada semua kita dari amaliyah rukun Islam itu, sholat, puasa, zakat dan haji, yang melekat cuma 1 yang ada pada semua orang, yaitu sholat. Puasa orang sakit nggak wajib, walaupun ada kewajiban untuk mengganti kalau sembuh. Ya kalau sampai mati terus ya sudah, mau diapain? Layur jaburuhu. Makanya kalau ente pengen kagak puasa, mulai sakit aja dari sekarang ya, besok nggak puasa. Zakat wajib buat siapa? Bagi yang kaya. Orang susah nerima zakat. Apalagi
haji. Man istata'a, yang sanggup, yang nggak sanggup nggak wajib. Makanya untung jadi orang miskin tuh untung. Apa untungnya? Kewajibannya kurang. Cuman kita nggak pernah ngeliat aspek untungnya. Ngiri abang yang kaya, pengen kaya juga. Walau belum tentu mampu jalanin kekayaan kalau kita dikasih kaya. Masih untung bagus kita masih begini hidup standar aja. Alhamdulillah masih bisa ibadah. Betul? Kalau kita jadi orang kaya raya belum tentu mau hadir pengajian kayak begini. Masya Allah. Sibuk dengan urusan dunia kita. Nah, sholat itu satu-satunya yang melekat pada semua orang. Dia mau sakit, mau sehat wajib sholat, mau kaya, mau miskin wajib sholat, mau hadir, mau musafir wajib sholat. Dan itulah jalan kita lil wusul ilallah. Diwajibkan pada 5 perubahan waktu. Untuk apa Allah bilang aqimis sholata lidzikri? Tunaikan sholat dalam konteks kamu selalu zikir kepadaku, ingat kepadaku. Itulah fungsinya sholat. Kenapa Allah wajibkan kepada kita? Dari ayat ini kalau kita mau pahami, bukannya Allah yang butuh mewajibkan sholat kepada kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita, tapi sesungguhnya kita lah yang butuh dengan sholat itu sebagai media zikir kepada Allah. Dan zikir itu adalah makanan ruhaniyah kita. Maka orang yang rajin sholat, rajin menyambung rasa dengan Tuhan, dengan Allah, hidupnya akan semakin tenang, jiwanya akan semakin stabil. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Coba yang nggak pernah kenal sama Allah, jauh dari Allah, hidupnya cuma mikirin urusan dunia, gelisah itu melekat pada dirinya. Mongsang mangsing hidupnya nggak ketemu jalan keluar. Bahkan kalau kita benar melaksanakan sholat itu, Allah janjikan sholat itu menjadi jawaban dari semua persoalan hidup kita. Apa kata Allah? Ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar menghadapi masalah, kemudian kamu sholat. Ya bu ya, ya bu ya, ya bu ya. Udah susah jangan ngamuk mulu sama suami, sholat banyakin. Pagi-pagi beresin semua kebutuhannya, hantarkan suami untuk mencari nafkah. Begitu dia berangkat, ibu beresin tuh rumah yang udah kayak kapal pecah. Piring jeprah di mana-mana, baju kotor di mana-mana, ibu cuci, beresin, ngepel segala macam. Beres udah semua, ibu mandi yang rapi, ambil wudu. Gelar sejadah jam 9, setengah 10, gelar tuh sejadah, ngadep ke Allah, sholat. Sanggup 8, kerjain 8, nggak sanggup 8, 6 nggak sanggup, 4 nggak sanggup, 2 dah. 2 nggak sanggup, nggak ada lagi. Udah paling dikit, habis itu baru ngomong ke Allah. Jangan minta doang dikit ngomong. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah, sholat aja belum. Ibadah dulu, baru diminta, dikasih. Medianya itu Allah bilang sholat itu. Karena Rasul idza hazabahu amrun badara ila shalah. Nabi kalau ngadapin masalah sulit dalam hidupnya nggak pakai ngeluh, cukup ngadep ke Allah karena Nabi tahu semua ada dalam kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu. Ista'inu bisabri wassalah. Yang kedua, rizki itu bisa mengalir lewat sholat, itu janji Allah. Surah Toha, lihat. Ini gara-gara nyari duit banyak orang ninggalin sholat, ada nggak? Ada nggak? Yang di pasar lupa sholat, yang di jalanan ngojek apa lupa sholat, banyak mengetarikan. Yang di sawah pembelepotan berhenti sholatnya, lagi ngawinin juga berhenti sholat, pengantennya juga prek sholat, yang lagi corona libur sholat. Padahal apa kata Allah? Jadi ini dua konteks corona ya, itu jawaban dari Allah. Allah bilang apa? Allah yang perintah kita, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan perintah sholat ini. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepada engkau untuk ngurusin mendatangkan rizkimu, tapi nahnu narzuquka, kami yang akan kirim rizki buat kamu. Yang punya itu Allah. Karena Allah senang ketika kita menghambakan diri kepada Dia. Dan ibadah yang paling
menunjukkan bentuk penghambaan kan sholat Pak. Puasa nggak kelihatan, itu rahasia kita dengan Allah. Allah yang tahu kualitasnya. Tapi sholat ini semua orang bisa lihat bahwa kita ini hamba Allah. Puncaknya sholat itu sujud, dan sujud itu adalah posisi di mana kita meletakkan kepala kita yang terhormat ini di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kaki kita. Padahal coba-coba kaki ini naik ke kepala, marah nggak kita? Marah. Lurah betapapun terhormatnya, hansip kepalanya diinjak sama lurah, mungkin di malam ini dia minta berhenti jadi hansip. Kenapa? Tersinggung. Bu, ibu kalau dibelai sama suami senang kira-kira? Kalau ditoyor gitu? Kenapa ibu marah? Sakit? Enggak Bu, enggak sakit Bu. Ditoyor gitu enggak ditonjok, ditoyor doang. Kok sakit apa sih, lebay amat sih. Enggak sakit palanya, tapi sakit karena merasa Cukupkah itu bukti bahwa kepala ini terhormat? Semua kepala kita terhormat. Orang sini injek kaki saya jalan, gak bakalan saya marah. Saya maklum lagi rame. Tapi kalau pala saya diinjak sama orang sini, saya pengen tahu lantaran jurus apa yang dia punya berani injak pala saya. Kenapa? Itu harga diri masalah. Betul gitu. Terhormat ini kepala. Tapi saat kita sujud, ingin menjadi hamba Allah dan ingin diakui sebagai hamba Allah, ini kepala kita taruh sejajar sama kaki kita di bawah. Dan itu nggak pernah kita lakukan buat siapapun kecuali hanya untuk Allah dan karena Allah. Itu yang Allah suka dari kita, itu yang Allah mau dari kita. Makanya orang dekat dengan Allah kalau dia sujud. Padahal ini kepala mahalnya, ngerawat paling mahal. Perempuan diukur seksi enggaknya kan dari bodinya. Bodinya kayak apa itu perempuan? Seksi. Tapi seberapapun seksinya perempuan, kalau dia mandi paling ditepal dong sama anduk, selesai. Kalau giliran muka dan pala ini lama, ngerepotin, ngabisin duit, ngabisin waktu. Rambutnya kudu disampo, dari mulai sampo merang diganti sama sampo sintetik sekarang. Habis itu nggak cukup cuma disampo, supaya subur jangan gampang rontok dipakein hair tonic. Nggak cukup sama itu, supaya wangi pakein hair spray. Kalau laki-laki pakai tanco yang hijau itu, yang makainya subuh sampai beduk maghrib belum goyang. Habis itu dia ngerawat apa? Muka. Ini perempuan ngerawat muka aja bedaknya berapa lapis itu? Bisa 5 botol tuh. Wadah pertama bedak pembersih, lengkap dengan kapasnya. Habis itu bedak pelembab. Selesai bedak pelembab, poles lagi bedak dasar. Habis bedak dasar, poles yang keempat, bedak utama. Kita pikir udah beres nih Pak, ternyata belum. Diambil lagi satu alat, namanya blush on. Dikipas-kipasin sini ujung-ujungnya. Jangan Bapak kira udah beres tuh urusan dia Pak, belum. Nih. Ada yang dari Revlon, ada yang dari Mirabella, ada yang dari Maybell, ada yang Wardah, ada orang desa nggak tahu, pakai sapu lidi digecek, colekin pantat dandang, hitam juga judulnya sama. Habis itu diambil lagi kotak kecil isinya 6 warna dengan sotak kecil, ada koasnya, ngecat. Apa yang dicat? Ruang sempit Pak yang dicat. Nih, kelopak mata. Ruang sesempit ini 6 warna, Bapak bayangin betapa repotnya dia itu. Penuh konsentrasi, maka Bapak kalau lihat bini lagi dandan begitu jangan suka diganggu. Konsentrasinya rusak. Kombinasi warna nggak memungkinkan baik. Itu bini bukan bikin cakep Pak. Sayang bini kita, biarin aja lu, sabar tungguin aja. Takutnya hijaunya di kanan, kuningnya di kiri. Dari situ turun lagi ke bawah, eyeliner, sifat mata. Itu pakai sifat mata Pak. Bapak pikir gampang Pak? Bapak mah habis colok matanya.
Perempuan tuh pakai sifat mata dari duduk sampai jongkok, sampai berdiri, sampai lompat. Coba seru perempuan, bapak lihat aja sekali-kali nggak percaya. Tuh, sebegitu berharga, sebegitu bernilai, maka dia berani korbanin waktunya, konsentrasinya, padahal urusannya kecil bener. Ada yang nggak puas juga udah pakai eyeliner karena bulu matanya agak halus gitu, akhirnya dia beli lagi namanya maskara. Habis itu dia beli lagi buat urusan ke bawah nih, dari mata turun ke bawah, bibir. Bibir itu polesan pertama lipstik dasar supaya bibir jangan iritasi. Habis itu baru lipstik utama dia, ada yang senang merah maron, ada yang agak kebiru-biruan, ada yang pink, macem-macem. Udah cukup belum? Ada polesan lagi namanya lip gloss, minyak lipstik, dipoles-poles lagi. Habis itu ada lagi satu lagi alatnya namanya Pak, tahu Pak? Makanya duit kita habis buat gituan mulu sama dia. Jadi belanja gituannya lebih banyak dari belanja makan kita. Makanya resikonya begitu, punya bini cakep, kalau pengen cakep terus biayanya mahal. Semua punya resiko, punya bini pengen tampil bagus ya kudu mahal biayanya, kudu siap. Kalau yang sederhana udah yang biasa-biasa aja, jangan pakai bedak pipa beres gitu. Jadi ngukur diri. Pengen punya bini yang pinter, siap-siap bakal dilawan. Itu resikonya, karena dia mau sama pinter kan ngelawan mulu. Dia juga tahu hukum jebantah kita. Untungnya kalau punya masalah bisa dibantuin sama dia. Tuh, untungnya punya bini pinter tuh, cuman siap-siap dilawan. Enaknya punya bini bodoh, kagak ngelawan, nggak ngerti, iya aja. Resikonya ada, apa? Kalau punya masalah nggak bisa nolongin. Tuh hidup semua punya resiko. Balik lagi, itu lipstick. Makanya perempuan tuh kemana-mana dompetnya isinya tuh selalu banyak, dan itu bukan uang, itu kosmetik. Dan saking berharganya ini muka, nggak mau ada perubahan yang drastis dalam tampilannya. Kalau udah pede keluar dari rumah, naik mobil, turun dari mobil, dia pastikan kembali terjadi perubahan atau tidak. Dia ambil kacamata kecil, dia nyari ruang yang agak sempit. Apa yang dia buka? Kaca, cermin, lalu dia buka. Pernah bapak ngelihat dia ngacain giniannya pernah? Enggak. Kaca tuh buat ngukur ini, buat ini. Tuh, sebegitunya tuh perempuan. Artinya apa? Ini semua ada di sini. Harga diri kita ada di sini. Keutamaan manusia akalnya ada di sini. Tapi ketika memang kita ingin diakui sebagai hamba Allah, orang beriman itu harus benar-benar mentaati Allah tanpa reserve apapun. Makanya kita berusaha ke arah sana. Dan perintah ini lewat sebuah peristiwa besar, maka hasilnya pun akan besar, pertaruhannya juga akan besar, bahkan hikmahnya juga amatlah besar untuk menata kehidupan lewat ibadah sholat yang bukan hanya gerakan, tapi kita bisa memaknai dia dari sisi maqasidus syariah, dari sisi maksud kenapa Allah wajibkan kita untuk sholat. Di samping sebagai hubungan dinamis kita dengan Allah yang Maha Kuasa, sholat itu menjadi tarbiyah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang punya akhlakul karimah. Salah satu contoh akhlakul karimah adalah sholat kita akhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bentuk kalinya khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan, bentuknya berita tapi artinya doa. Semoga Allah limpahkan keselamatan dan rahmat buat kamu. Kamunya siapa? Yang ada di depan kita, salam yang pertama, dan yang ada di samping kanan kita. Salam yang kedua, kamunya yang semoga diberikan selamat dan rahmat yang ada di samping kiri dan di belakang kita.
orang yang sholat adalah orang yang selalu mendoakan kebaikan buat orang lain. Orang yang sholat adalah orang yang cinta dengan damai. Orang yang sholat adalah orang yang hidupnya menjadi manfaat bagi kehidupan orang lain. Maka jangan mengaku Anda muslim yang benar-benar sudah sholat kalau karakter ini tidak kita miliki. Lihatlah Nabi menyatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjamin keselamatan orang lain dari kejahatan tangannya dan kejahatan mulutnya. Apalagi kalau kemudian hidup kita ini benar-benar mau diakui sebagai hamba Allah, jadi hamba Allah yang terbaik. Siapa mereka? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya banyak bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.